Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja mengenai perencanaan pelabuhan PIR. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Farhan Mustaqim Sofianton, NPM 68 368, yang kedua Yuskil Farohi, NPM 3069, yang ketiga Farhan Aditya Smita, NPM 3070, yang keempat Surya Afriansyah, NPM 3123, yang kelima Naila Alfi Husnia, NPM 3126, yang keenam Damawardana Diaga Putra, NPM 3144, yang ketujuh Muhammad Bagus Aditya Tahir, NPM 3148, yang ke-8 Syahrul Mubarak, NPM 3149, yang ke-9 Fadlan Mabu, NPM 3151, terakhir Muhammad Mokarom Arijal, NPM 3111. Perencanaan Pelabuhan Pier. Dermaga apung atau pier adalah tempat untuk menempatkan kapal pada suatu ponton yang mengapung di atas air. Digunakannya ponton adalah untuk mengantisipasi air pasang surut laut, sehingga posisi kapal dengan suatu landasan atau jembatan yang fleksibel ke darat yang bisa mengakomodasi pasang surut laut. Biasanya dermaga apung digunakan untuk kapal kecil, yacht atau ferry, seperti yang digunakan di dermaga penyeberangan yang banyak ditemukan di sungai-sungai yang mengalami pasang surut. Perencanaan kali ini menggunakan dermaga ponton berbahan beton. Pemilihan beton karena mempunyai keunggulan yaitu kuat, tidak berkarat terhadap air laut, mudah dirawat asal pemilihan dan kualitas beton sesuai. Latar belakang. Wilayah Rotendao memiliki topografi yang relatif datar, berombak sampai bergelombang, ketinggian tempat berkisar di bawah 500 meter dari permukaan laut. Topografi Rotendao memiliki variasi ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut dengan rincian dataran 2 sampai 15%, berbukit 15-25%, dan gunung 25%, dan lainnya 40%, dengan kemiringan rata-rata 45 derajat. Gambar 2.1 adalah bentuk Pulau Rote diperoleh dari Google Earth, dan gambar kedua adalah letak Pulau Rote yang diambil dari darat atau hamparan pasir ke arah laut. Data-data singkat. 1. Jumlah kapal yang dapat merapat ke dermaga adalah 2 buah. Kedua, tipe kapal. Ada 5 macam tipe kapal di sini. A. Kapasitas angkut atau DWT mampu mengangkat beban seberat 30.000 ton. Panjang kapal 220 meter, draft kapal 11,3 meter, lebar kapal 31 meter, tinggi kapal 25 meter. Data-data pasang surut. Muka air terendah atau LWS sama dengan min 0,6 meter dan muka air tertinggi atau HWS sama dengan 0,8 meter. 4. Elevasi dasar laut. Selanjutnya 4. Elevasi dasar laut pada jarak 10 meter sama dengan 12 meter. Jenis tanah pada dasar laut atau seabed adalah clay atau coversible soil dengan nilai SPT kurang dari 20 dengan data hasil sortir diperoleh A. P banding nilai konus tanah sama dengan 45 kg per cm persegi. C banding harga sama dengan 607,5 kg per cm persegi pada kedalaman tanah 25 meter, kecepatan arus 0,2 meter per sekon, dan beban anginnya adalah 41 kg per meter persegi. Gaya tarik kapal pada boulder adalah 70 ton per BH. Kecepatan standar kapal atau F sama dengan V sama dengan 0,15 meter per sekon. Topografi dan hidrografi atau batimetri tipe 1, wilayah gempa F V 1-6, temperatur 30 derajat Celcius, precipitation 200 mm per tahun, wind 20 knot. Selanjutnya, bobot rata kapal dan jumlah kapal. Bobot kapal rata adalah jumlah dari perkalian antara jumlah kapal dan rata interval bobot kapal untuk masing-masing jenis dibagi dengan jumlah total kapal. Itu adalah bagan
bobot rata kapal dan jumlah kapal. Bisa dilihat dan di situ ada rumus bobot rata sama dengan 10.000 dikali 50 ditambah 17.500 dikali 10 ditambah 25.000 kali 5 per 115 sama dengan 7.000 JT. Data ukuran dan jumlah kapal serta waktu kapal tidak melaut digunakan untuk menentukan luas kolam, pelabuhan, dan panjang dermaga. Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan tiap hari dihitung dengan persamaan berikut. Jumlah kapal sama dengan 365 min D T T per 365 N. Nah, berdasarkan dari persamaan jumlah kapal yaitu 365 dikurangi DT kali T per 365 dikali N. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, DT itu adalah durasi trip tiap jenis per bobot kapal. Nah, satuannya itu hari. Kemudian T yaitu jumlah trip tiap jenis atau bobot kapal per tahun. Kemudian N yaitu adalah jumlah kapal tiap jenis atau bobot kapal. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi yaitu 2.1 dihitung jumlah kapal pelabuhan tiap hari di pelabuhan. Berdasarkan perhitungan tadi, berdasarkan persamaan yang tadi, jumlah kapal yaitu menghasilkan 22,28 kapal atau dibulatkan menjadi 23 kapal. Selanjutnya dimensi dermaga pendaratan. Nah, yang pertama itu ada panjang dermaga. Gambar dari dermaga, panjang dermaga yang tipe pier itu sebagai berikut. Kemudian dermaga pendaratan atau dermaga bongkar adalah dermaga yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat. Panjang dermaga pendaratan untuk merapat beberapa kapal rata dermaga untuk tipe pier yaitu sebagai berikut, yaitu LP sama dengan N kali LOA ditambah N-1 kali 15 dikali 2 dikali 15. Nah, di sini diketahui N itu adalah jumlah kapal, LOA itu adalah panjang kapal sendiri yaitu 220 meter. Kemudian untuk perhitungan LP atau panjang dermaga yaitu menghasilkan 890 meter. Selanjutnya yaitu ada lebar dermaga. Nah, lebar dermaga ditentukan berdasarkan kegunaan dari dermaga. Nah, yaitu ditinjau dari jenis dan volume barang yang mungkin ditangani dermaga tersebut, serta ruang gerak yang cukup agar peralatan bongkar muat dapat melakukan manuver dengan nyaman, leluasa, cepat, dan lancar. Lebar dermaga atau apron biasanya berukuran antara 15 sampai 25 meter. Pada bagian apron tersebut ditempatkan peralatan bongkar muat serta pengoperasian peralatan lainnya. Ketentuan ini perkiraan antara 15 sampai 25 meter ini diambil dari bukunya Triatmojo pada tahun 2009. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu adalah kedalaman dermaga. Dalam perencanaan kedalaman dermaga, hal yang harus diperhatikan adalah ketinggian draft kapal maksimum serta kondisi pasang surut yang diaplikasikan pada data batimetrik yang Anda ditambah dengan jarak aman. Nah, jarak aman dalam perencanaan dermaga sebesar 0,8 sampai 1 meter di bawah lunas kapal. Jarak ini ditentukan berdasarkan ketentuan operasional pelabuhan, penambatan kapal tanpa atau dengan kapal tunda dan konstruksi dermaga. Sedangkan untuk tarif dermaga ditentukan antara 0,5 sampai 1,5 meter di atas MHWS sesuai dengan besar ukuran kapal. Nah, berikut ini adalah gambar perencanaan kedalaman dermaga. Selanjutnya yaitu kolam putar atau turning basin. Luasan kolam putar atau turning basin yang digunakan untuk mengubah arah kapal minimum adalah luas lingkaran dengan jari-jari 1,5 kali panjang kapal total atau lebar dermaga dari kapal terbesar yang menggunakan dermaga tersebut. Apabila putaran kapal dilakukan dengan bantuan jangkar atau menggunakan kapal tunda, maka luasan kolam putar minimum adalah luas lingkaran kolam putar sama dengan panjang total kapal terbesar. Rumusnya yaitu R minimum sama dengan 1,5 LOA, maka dihasilkan 330. Lalu A minimum yaitu sama dengan pi R kuadrat dihasilkan
342.119,44. Dengan demikian dibutuhkan kolam putar seluas kurang lebih 342.119,44 meter persegi. Kedalaman kolam pelabuhan diperhitungkan dengan gerak osilasi kapal karena pengaruh alam seperti gelombang, angin, dan arus pasang surut. Dihitung sebesar 1,1 kali draft kapal pada muatan penuh di bawah elevasi muka air rencana. Rumusnya yaitu H sama dengan 1,1 kali D. Hasilnya yaitu 12,43 meter. Agar gerak kapal dapat lebih mudah, maka jari-jari kolam putar yaitu 2 kali panjang kapal terbesar. Lalu luas kolam putar ditentukan berdasarkan kapal terbesar yang menggunakan pelabuhan yaitu kapal yang berbobot 30.000 gross tonnage. Maka rumusnya adalah AP sama dengan Pi R besar kuadrat sama dengan Pi 2L dikuadratkan. AP sama dengan Pi 2 kali 440 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 2.431.616 meter persegi. Lalu kolam pendaratan. Untuk kebutuhan ruang untuk pendaratan dihitung dengan anggapan kapal bertambat di sepanjang dermaga. Dihitung dengan persamaan A1 sama dengan N dalam kurung 1,15 kali L, lalu dikalikan dalam kurung 1,5 kali B. Lalu N sama dengan 2 buah, L sama dengan 220 meter, B sama dengan 31 meter, D sama dengan 11,3 meter. Maka rumusnya yaitu A1 sama dengan N dikalikan 1,15 kali L dalam kurung, lalu dikalikan 1,5 kali B dalam kurung, maka hasilnya adalah 23.529 meter persegi. Perairan untuk manuver. Agar kapal-kapal besar dapat merapat ke dermaga dengan mudah dan aman, maka perairan manuver ditentukan berdasarkan kapal terbesar yang menggunakan pelabuhan, yaitu kapal berbobot 30.000 GT yang mempunyai panjang 220 meter. Panjang dermaga yang telah dihitung yakni L sama dengan 890 m. Luas perairan untuk manuver kapal dihitung dengan luas kolam manuver di depan dermaga pendaratan adalah manuver 1 sama dengan 890 kali 2 kali 220 sama dengan 300.991.600 meter kuadrat. Luas kolam manuver di depan dermaga perbekalan adalah manuver 2 sama dengan 890 kali 2 kali 220 sama dengan 300.991.600 meter kuadrat. Kemudian untuk luas kolam manuver di depan dermaga tambat manuver 3 sama dengan 990 kali 2 kali 220 sama dengan 435.600 meter kuadrat. Selanjutnya ada luas kolam pelabuhan. Luas kolam pelabuhan pada kondisi minimal adalah jumlah luas dari kolam pendaratan, kolam perlengkapan, kolam tambat, ruang gerak atau manuver, dan kolam putar. Luas kolam pelabuhan adalah A pelabuhan sama dengan A pendaratan tambah A perbekalan tambah A manuver 1 plus 2 plus 3 tambah A putar sama dengan 23.529 ditambah 391.600 ditambah 391.600 ditambah 435.600 ditambah 2431616 sama dengan 3673.945 meter persegi. Kemudian ada alur pelayaran. Alur pelayaran berfungsi untuk mengarahkan kapal yang masuk atau keluar kolam pelabuhan dari atau ke laut. Alur pelayaran dan kolam pelabuhan harus cukup tenang terhadap pengaruh gelombang dan arus. Perencanaan dimensi alur pelayaran ditentukan oleh kapal terbesar yang akan menggunakan pelabuhan dan kondisi meteorologi dan geografi. Ketenangan di alur pelayaran dapat diperoleh dengan membuat pemecah gelombang pada mulut teluk. Adapun yang lebih jelas gambarnya ada di layar.
Lebar alur pelayaran berdasarkan gambar tersebut dan untuk ukuran kapal terbesar yang menggunakan pelabuhan yaitu 30.000 GT, maka lebar alur pelayaran adalah B alur sama dengan 7,6 B sama dengan 7,6 kali 31 sama dengan 235,6 meter. Lebar dasar alur pelayaran adalah 240 dengan kemiringan tebing 1:1. Maka lebar permukaan air pada saat surut terendah adalah 250 meter, sedang muka air rata adalah sekitar 260 meter. Lebar keamanan kiri sama dengan 1,5 B sama dengan 1,5 kali 31 yang hasilnya adalah 46,5 meter. Jalur gerak 1 sama dengan 1,8 B sama dengan 1,8 kali 31 yang hasilnya adalah 55,8 meter. Lebar keamanan antar kapal sama dengan 1,0 B sama dengan 1,0 kali 31 hasilnya 31 meter. Jalur gerak 1 sama dengan 1,8 B sama dengan 1,8 kali 31 yang hasilnya 55,8 B. Lebar keamanan kanan sama dengan 1,5 B yaitu 1,5 kali 31 yang hasilnya 46,5 meter. Total lebar alur sama dengan 46,5 tambah 55,8 ditambah 31 ditambah 55,8 ditambah 46 hasilnya adalah 235,6 meter. Kedalaman alur pelayaran. Kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan ditentukan berdasarkan persamaan berikut. H sama dengan D ditambah G tambah R ditambah P tambah S tambah K. Dengan keterangan sebagai berikut. D sama dengan draft kapal, G sama dengan gerak vertikal kapal karena gelombang dan skuad, R sama dengan ruang kebebasan bersih, P sama dengan ketelitian pengukuran, S sama dengan pengendapan sedimen antar dua pengerukan, dan K sama dengan toleransi pengerukan. Di mulut pelabuhan dengan gelombang besar, Brut 1981 memberikan ruang kebebasan proto, yaitu G tambah R sebesar 20% draft kapal. Untuk kapal terbesar berbobot 30.000 GT, draft kapal sama dengan 11,3 meter sehingga G plus R sama dengan 0,5 meter. Nilai ketelitian pengukuran, ruang pengendapan, dan toleransi pengerukan ditetapkan masing-masing 0,25 meter, sehingga kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan adalah H sama dengan 11,3 ditambah 20% kali 11,3 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 sama dengan 14,31 meter sama dengan 15 meter. Kedalaman tersebut adalah terhadap elevasi LLWS. Yang selanjutnya yaitu konstruksi dermaga. Beban vertikal. Yang pertama, beban mati. Beban mati atau berat sendiri merupakan beban yang berasal dari beban mati yang bersifat permanen dan konstan sepanjang umur struktur, seperti pada beban pelat, balok memanjang dan melintang, dan beban pur, dan lain-lain. Berat sendiri pelat yaitu 840 kg per meter. Yang kedua yaitu beban mati tambahan. Beban fender. Kapal merapat ke dermaga mengakibatkan energi bentuk sebesar 0,846 ton per meter. Tipe fender sendiri ditentukan berdasarkan dengan nilai energi bentur serta karakteristik fender. Total berat fender yaitu 39.960 kg dan menjadi 39,96 ton. Beban bollard. Bobot kapal General Cargo adalah 30.000 dwt. Berdasarkan bobot kapal tersebut, berdasarkan tabel 1.1, maka besarnya gaya tarik kapal terhadap bollard adalah sebesar 1000 kN. Dan tipe bollard disesuaikan atau ditentukan dengan nilai gaya tarik kapal serta karakteristik kapal sesuai tabel di bawah. Tipe bollard yang dipilih adalah SR50 dengan jarak tip bollard adalah 15 meter.
Maka untuk total beban mati tambahan yaitu 69.660 kg atau 69,97 ton. Yang ketiga yaitu beban hidup. Beban hidup merata berdasarkan standar desain kriteria for ports in Indonesia, pasal V2 tabel 5.3 sebesar 3T per meter kubik bahwa beban merata merupakan muatan yang bersifat merata dan bekerja pada plat lantai dermaga. Seperti yang dikutip dalam tabel di bawah ini, yaitu terdapat komponen pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpul, pelabuhan utama atau internasional. Yang pertama, kita mendapatkan data beban, ada beban merata T per meter persegi dengan peti kemas dermaga 3, terminal 4, samudranya dermaga 3, terminal 3, perairan regional dermaga 2, terminal 3, perintis lokal atau PELRA dermaga 1 sampai 2, terminal 1 sampai 2. Yang kedua ada canted crane dengan peti kemas dermaganya 40. Yang ketiga ada crane mobile crane. Didapatkan data dari semuanya yaitu 15T cap max kapasitas angkat. Yang ketiga terdapat struktur lain seperti straddle carrier, peti kemas dermaga 40, terminal 40, travel lift for stacking, peti kemas. Dan yang keempat ada loader, top loader, peti kemasnya dengan data 40T cap, side loader, peti kemas dermaganya 40T cap dan terminal 40T cap, forklift, peti kemas terminalnya mendapatkan 15T cap, samudra dermaga 10T cap, terminal 10T cap, perairan regional dermaganya 3T cap, terminal 3T cap, perintis yaitu dermaganya 3T cap dan terminal dermaganya T-cap. Yang kelima yaitu truck, heat truck chassis. Peti kemasnya dermaga chassis 40 derajat didapatkan dengan 2 kali 20 derajat. Yang terminal chassis 40 derajat. Samudra dermaganya 12 T-cap, terminal 12 T-cap. Perairan regional dermaganya 6 T-cap 20 derajat, terminal 6 T-cap 20 derajat. Perintis yaitu dermaganya 1,5 T-cap, terminal 1,5 cap. Selanjutnya ada beban hidup terpusat. Beban truk T merupakan beban yang diakibatkan dari kendaraan semi-trailer yang memiliki susunan berat AS. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu sebuah komponen dalam bentuk truk T. Selanjutnya ada beban portal crane. Beban portal crane merupakan beban terpusat yang bekerja pada tiap roda. Perhitungan momen sederhana dengan mempertimbangkan kondisi terkritis dari setiap kondisi. Crane pada saat kondisi pengangkatan digunakan untuk mengetahui besarnya beban crane setiap roda. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, terdapat sebuah komponen dalam bentuk atau image dari sebuah crane. Selanjutnya yaitu beban horizontal. Beban horizontal pada dermaga meliputi beban benturan kapal, beban tambat kapal, beban arus, beban gelombang, beban angin, dan beban gerbang. Yang pertama yaitu gaya benturan kapal, battering force. Dalam perencanaan dianggap bahwa benturan kapal maksimum terjadi apabila kapal bermuatan penuh menghantam dermaga pada sudut 10 terhadap sisi depan dermaga. Gaya benturan kapal dihitung berdasarkan energi benturan dan kemudian akan diserap oleh sistem fender. Sebesarnya, energi benturan yang diberikan oleh kapal adalah 1,027 T. Yang kedua yaitu gaya tambat kapal atau mooring force. Beban tambat pada kapal berpengaruh terhadap bollard. Gaya pada bollard untuk kapal general cargo 30.000 DWT. Gaya tarik bollard pada posisi sejajar adalah 350 kN, sehingga gaya tarik bollard merupakan gaya tambat kapal atau mooring force. Yang ketiga adalah gaya akibat angin. Besar gaya angin tergantung pada arah dan kecepatan hembus angin. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu FV sama dengan CW kali YW kali AW kali VW kuadrat per 2J, yaitu didapatkan hasil 0,5847 kgf. Yang keempat, gaya akibat arus. Besar gaya yang ditimbulkan oleh arus RA dengan titik X YW AC kalikan VJ kuadrat per 2G, yang
hasilnya 0,0286. Yang kelima, gaya gempa. Perhitungan beban gempa untuk pembangunan dermaga didasari pada SNI 1726 sampai 2012 sebagai berikut. Itu kategori risiko bangunan, faktor keamanan struktur, parameter kecepatan tanah, kelas situs, parameter percepatan desain, kategori desain seismik, dan terakhir gaya lateral ekivalen. Selanjutnya yaitu ada analisa perencanaan struktur. 1. Plat dermaga. Pada perencanaan dermaga direncanakan untuk dimensi plat 500 mm x 500 mm dan tebal untuk plat dermaga berdasarkan SNI 2487 tahun 2013 pada pasal 9.5.3.3 yaitu untuk plat dengan balok yang membentang di antara tumpuan pada semua sisinya. Tebal minimum H sama dengan 0,142 meter sama dengan 142 mm merupakan tebal plat minimum. Yang kedua, balok dermaga. Balok adalah elemen struktur pemikul yang berfungsi menghubungkan beban dari plat ke kolom atau tiang pancang. H diketahui nilainya yaitu 416,67 dibulatkan menjadi 1000 mm. Yang lebar balok nilainya yaitu 700 mm. Yang A, penulangan balok induk. 1. Ada penulangan lentur lapangan. Nilainya yaitu 8.734,85 mm persegi sehingga memakai tulangan 18D25. Yang kedua ada penulangan lentur tumpuan. Nilainya yaitu 5.943,3 mm persegi sehingga menggunakan tulangan 13D25. Yang ketiga ada penulangan geser. Nilainya yaitu 149,573 sehingga menggunakan tulangan sengkang 2 kaki D12-250. Selanjutnya yaitu B, penulangan balok induk. Yang pertama ada penulangan lentur lapangan, nilainya yaitu 3.292,5 mm persegi sehingga menggunakan tulangan 9D25. Yang kedua ada penulangan lentur tumpuan, nilainya yaitu 2.521,8 mm persegi sehingga menggunakan tulangan 9D25. Yang ketiga ada penulangan geser lapangan, nilainya yaitu 106,837 mm persegi sehingga menggunakan tulangan sengkang 2 kaki di 12-250. Selanjutnya yang ketiga ada pilcap dermaga. Pilcap dermaga adalah elemen dari struktural yang berfungsi untuk menghubungkan beban dari balok ke kolom. Yang A ada perhitungan penulangan LX, nilainya ada 5.031 mm persegi sehingga menggunakan tulangan T25 sampai 80 mm persegi. Yang B perhitungan penulangan LY, nilainya adalah 5.031 mm persegi sama sehingga menggunakan tulangan D25 sampai 80 mm persegi. Yang C menghitung tulangan sengkang, tulangan yang digunakan adalah Theta 12 sampai 240 dengan AS terpasang sama dengan 654 mm persegi. Yang keempat, ada tiang pancang dermaga. Pada perencanaan dermaga ini, tiang pancang yang digunakan adalah tiang pancang komposit yang merupakan tiang pancang dari baja dan diisi beton bertulang. Inersia totalnya adalah nilainya 1,0286 mm pangkat 4. Yang selanjutnya yaitu lapangan penumpukan atau container yard. Menurut referensi ke pelabuhan seri 3 pengoperasian pelabuhan, container yard adalah area yang dipakai untuk menyerahkan dan menerima peti kemas, receiving atau delivery untuk menumpuk peti kemas ekspor atau impor, serta peti kemas kosong, dan juga untuk menampung alat-alat bongkar muat peti kemas yang standby. Perhitungan penggunaan lapangan penumpukan dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu YOR sama dengan produktivitas kali dwelling time dibagi kapasitas lapangan dikali hari kerja efektif dikali 100%. Keterangan yaitu dwelling time adalah lama penumpukan maksimum di lapangan atau ketetapan pelabuhan atau existing 7 hari. Yang selanjutnya yaitu kapasitas lapangan yaitu slot kali tier. Perhitungan yard occupancy ratio yaitu YOR sama dengan produktivitas kali dwelling time dibagi kapasitas lapangan kali hari kerja efektif dikali 100%, yaitu ditemukan dengan hasil 78,11%. Angka YOR sebesar 78,11% menunjukkan rasio penggunaan lapangan penumpukan di dermaga sudah termasuk tinggi.
dan apabila tidak diantisipasi maka akan menyebabkan kongesti di pelabuhan. Berikut adalah tabel klasifikasi Yard Occupancy Ratio atau YOR dengan tingkat dan keterangan sebagai berikut. Kurang dari 20% yaitu sangat rendah, 20% sampai 30% yaitu rendah, 40% sampai dengan 59% dengan keterangan cukup, 60% sampai 79% dengan keterangan tinggi, serta lebih dari 80% dengan keterangan sangat tinggi. Luas lapangan penumpukan yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu A sama dengan T DATU dibagi 365 dalam kurung 1 min BS. Luas lapangan. Luas lapangan perluasan sama dengan 9.782 meter persegi dengan kapasitas lapangan 743 TEUs. Di kapasitas lapangan sendiri ini ada 3 klasifikasi, yaitu area staffing itu 47 slot 1 tier, area empty 30 slot, area full 140 slot. Tinggi susun sendiri 4 tier untuk peti kemas di area lapangan dan 1 tier untuk peti kemas kegiatan stuffing. Desain rencana pelabuhan. Di desain rencana pelabuhan ini, di dalam set plan ini kita merencanakan luas pelabuhan itu 600 hektar. Dan dalam 600 hektar ini kita terbagi beberapa, yaitu di mana kita merencanakan peti kemas tipe ini dengan kapasitas 30.000 DWT untuk 2 kapal yang bertambat, maka turning basinnya itu luasnya 342 119,44 meter persegi dan kedalaman 12,3 meter, dan lebar alur depan dan luar pelabuhan 235,6 meter, kedalaman alur 15 meter, panjang dermaga sama dengan 485 meter, lebar dermaga 3.673.945 meter persegi, dan kedalaman dasar kolam sama dengan 12,3 meter. Dan di sini plan-nya sendiri yaitu terlihat di depan ini ada parkir, pos jaga, ruang pelayanan, toilet, masjid, seperti itu. Dan di depan juga ini ada gedung kantornya. Lalu di tengah-tengah ini ada lapangan pemumpukan atau biasa disebut container yard. Terus juga ada tempat anti truk, terus ada kantin, ada gedung pengelolaan pelabuhan, ada gudang, dan tentunya ada terminal penumpang. Dan dalam jembatan ini terjadinya ke bongkar muat menuju kapal, yaitu kita ada jembatan yang menghubungkan ke dermaga pier. Dan di selain ini juga ada kolam pelabuhan atau disebut turning basin. Dan desain ini juga kita udah ada breakwaternya atau pemecah gelombang, serta di tengahnya sendiri ini kita juga ada arus pelabuhan seperti itu. Di mana struktur dermaga ini dermaga konstruksi terbuka, itu lantai dermaga didukung oleh tiang-tiang pancang. Itu dapat terlihat di gambar. Lalu dermaga konstruksi tertutup atau solid, di mana batas antara daratan dan perairan dipisahkan oleh suatu dinding yang berfungsi menahan tanah di belakangnya, yang dapat berupa dinding massa, kaison, turap, dinding penahan. Gambar bisa dilihat seperti itu. Lalu baik wharf maupun jetty dapat dibangun dengan salah satu konstruksi tersebut. Terlihat pada gambar contoh struktur dermaga terbuka dan dia struktur dermaga latar bangka. Lalu di sini ada bollard, yaitu kapal yang merapat di sepanjang dermaga akan berhenti sebagian dengan menggunakan mesinnya sendiri dan sebagian ditahan dengan tali penambat yang dilibatkan pada bollard. Dengan demikian bollard harus mampu menahan gaya tarikan kapal yang paling tidak sama dengan gaya yang bisa memutuskan tali penambat. Dimensi bollard dan penggerakannya pada dermaga harus direncanakan sedemikian sehingga mampu menahan gaya. Tabel 2.13 memberikan gaya tambat pada bollard. Beban bollard terdiri di komponen arah, tegak lurus, dan arah sejar dermaga. Lalu di sini ada elevasi apron, yaitu pada dermaga adalah daerah yang terletak antara sisi dermaga dan sisi depan gudang, di mana terdapat pengalihan kegiatan angkutan laut ke angkutan darat. Dalam perencanaan ini, penentuan elevasi lantai dermaga apron ditentukan oleh kondisi muka air rencana, keadaan pasang surut daerah setempat, ditambah dengan angka kebiasaan agar tidak terjadi limpasan overtopping pada saat terjadi gelombang dan jenis kapal rencana.
Ditentukan besar elevasi lantai dermaga di atas HWL berdasarkan besarnya pasang surut air laut dan kedalaman air rencana itu seperti itu teman-teman.